total ngerti gak sih? Nggak bisa dilanjutin ngerti gak sih? Bisa, ayo. Tarik nafas. Easy, be easy, chill. 5 jam tarik nafas. Absen aja mah. Ayo. Udah mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Rehan. Gue hari ini bakal ngobrol dengan dua teman gue. Di sini ada Ya, aku Akbar dan teman saya satu lagi. Aku sendiri dengan Wayan. Biasa dipanggil Pace sih. kenapa bisa dipanggil Paci? Ya aku kan orang Timur. Oh iya sih emang kelihatan. Dari Papua. No Kelihatan offense, apa aja. no offense bro. Aduh. Kalau kamu asli mana? Kalau gue sendiri sih Bekasi sih. Emang lu orang asli sini ya? Iya. Tuan rumah, Bro. Tuan Anak rumah. Malang. Iya BTW Malang kayaknya lagi hujan terus ya? Iya sih. Sekarang emang lagi musimnya sih. Musim hujan. Kan ada 3 musim tuh di Malang. Apa aja tuh? Apa aja tuh kalau Musim itu? kemarau. Satu. Musim hujan. Terus? Sama musim maba. Oh. Malang tuh macet terus ya? Kayak di mana-mana tuh belum benar-benar yang kayak macet gitu. Lagi kan nggak kayak dulu kan, Malang kemana-mana santai aja gitu, nggak bakal macet. Itu orang mau kemana sih kok pada saat orang-orang Salah TikTok aja. Korban itu gue baru. Iya Kan sih. kita udah Keseringan masa scroll. kita udah masa transisi, udah masa endingnya kita dari COVID-19 kemarin. Iya sih, apalagi sekarang udah kayak semua universitas, SMA, SD, SMP itu kayak udah mulai masuk Iya, offline udah semua masuk kan. semua. Makanya kayak jalan di Malang tuh agak rame lagi, mulai macet di mana-mana. Ditambah lagi kan kayak hujan gitu kan. Iya. Ada di daerah suatu macetnya nggak masuk akal. Ya udah masuk aja nih ke topik nih. Oke, Kali ini kita oke. bahas apa nih, Dil? Kali ini kita akan bahas tentang konsep konflik dan resolusi konflik. By the way, soal ngomongin konflik, pasti udah ada gambaran dong apa itu konflik. Menurut Akbar sendiri gimana konflik? Konflik itu apa sih menurut kamu? Kalau konflik sendiri tuh menurut gua tuh ya Iya. yang ada terjadi di kehidupan kita sehari-hari aja sih. Ngomongin hal yang mendasar dulu aja nih. Secara etimologis atau secara bahasa ya, konflik itu berasal dari bahasa Latinnya ini configure yang maknanya saling memukul. Nah, dari sini kita udah kelihatan bahwa konotasi kata konflik ini mengarah pada hal yang negatif. Nah, selain itu konflik juga bisa disebut konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak. Nah, ada juga beberapa hal yang bisa dijadikan alasan berkonflik. Di antaranya yaitu masalah ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan terhadap pihak tertentu. Oh, jadi kayak ini konflik nih lebih kayak contoh ringannya kayak apa ya? Perbedaan pendapat mungkin ya. Iya, bisa dikatain seperti itu sih. Jadi kayak ada misalkan orang memberikan pendapat, satu pendapat ini tidak diterima oleh satu kelompok yang lain misalnya gitu ya. Itu makanya jadi bisa terjadinya konflik kali ya. Iya sih. Kalau menurut gue sih konflik tuh juga ada dampak positifnya juga sih dalam fungsional. Dampak positifnya tuh bisa bikin apa ya, kelompok tuh jadi solid lah kalau kita. Justru karena adanya konflik gitu ya, malah bikin mempererat gitu ya. Alah malah curhat. Ketawa aja, santai, ketawa dipendam-pendam. Gue bener kayak gugup banget gue. Kita first time ini kita podcast Ya, bro. normal lah, kan baru pertama kali ya. Sorry ya guys ya kalau kita sedikit terbata-bata ngomongnya. Karena kita emang benar-benar first time bikin podcast kayak gini. Jadi ya kita bisa mungkin kita bungkus. Kita bungkus dengan Kayak nasi kita bungkus. kemas dengan bahasa kita sendiri lah. Dan Bahasa sedikit santai. dibumbui komedi-komedi. Betul. Biar nggak terlalu kaku ya. Ya kan Lebih lagi kita kan spontan. Oke lanjut ke kalau misalkan tadi kan udah disebutin si Akbar tuh ada dampak positifnya, tentu aja kan ada dampak negatifnya kan ya? Menurut kamu ada dampak negatifnya nggak? Kalau buat aku konflik biasanya yang paling parah ya setahuku bisa terjadi pertumpahan darah karena konflik ini. Mungkin cuman gara-gara hal kecil, contoh aja seperti kayak di berita-berita itu kan kadang ada perbedaan pendapat antara si A dan si B
udahlah kelahi akhirnya saling membunuh satu sama lain Karena perbedaan pendapat itu ya. perbedaan pendapat Sampai aja. bisa ada pertemuan darah seperti itu ya. Padahal kan konflik tuh bisa aja untuk jadi apa ya, sebuah acuan buat orang-orang. Ah, Jadi kalau maunya kita nih ada konflik kan kedepannya pasti bisa jadi lebih baik kan. iya, cuman gara beda sudut pandang aja. Iya. Nah, ini lagi nih masuk kemana nih? Pengertian dalam konteks politik serta hubungan internasional secara spesifik. Coba tuh. Coba Rehan jelasin dong. Ini kan karena kita kan jurusan HI nih. Pasti ada International ya, pasti ada banyak konflik lah di ranah hubungan internasional nih. Apalagi kita sering bahas konflik-konflik perang ya di luar sana. Apalagi kan ada tuh yang lagi hangat tuh. Apa tuh yang anget tuh? Kalau boleh tahu Rusia nih. dan Ukraina dong. Oh, kirain Kirain jahe hangat. hangat. Itu perkara apa tuh Rusia dan Ukraina perang tuh? Kalau Pada tahu nggak? menurutku sih perkara geografi sendiri ya. Dia tuh merupakan daerah bekas Uni Soviet, Siapa si Ukraina? si Rusia. Sedangkan Ukraina kan udah beda negara kan masuknya. Mereka jadi ngerebutin, si Rusia ingin mengambil balik lah istilahnya. Jadi Itu jadi salah satu contoh konflik berarti ya. iya. Kalau dari yang aku tahu ya, ini perang ini terjadi karena masuknya Ukraina ke dalam NATO, dan itu menjadi pukulan telak untuk Rusia, karena kita tahu sendiri kan Rusia itu sangat kontra kepada Amerika. Perang dingin juga ya kan. Iya, yang mana kalau Ukraina masuk ke dalam NATO sekali udah apa yang jelasinnya ya? Jelasnya pakai bahasa mesti weh. Santai aja. Kalau Ukraina masuk ke dalam NATO, Oh. berarti secara nggak langsung Ukraina juga menjadi musuh bagi Rusia itu. Oh, berarti hitungannya kayak apa ya? Masa ada tetangga kita sendiri jadi musuh? Lagi Rusia kan berbatasan langsung dengan Ukraina. Nah, itu sih yang bikin makanya Rusia ketar-ketir juga ya kan. Bentar dulu, bahas-bahas konflik dalam HI ini gimana nih pengertiannya secara dalam nih, Bang Akbar ya. Panggil aja Bang Akbar. Iya. Kalau pengertiannya secara luas tuh, jadi konflik itu bisa disebut sebagai tindakan perseteruan. Nah, kalau berseteru otomatis melibatkan lebih dari satu pihak dong. Gak mungkin kita berkonflik sendirian. Sederhananya, konflik ini merupakan tindakan yang saling menghambat atau bisa juga mengganggu pihak lain lah, hingga menimbulkan suatu permasalahan. Umumnya konflik ini sering terjadi di ranah publik sih. Bisa terjadi di antar individu atau antar kelompok. Nah, kelompok ini bervariasi. Bisa dalam skala kecil, skala sampai yang besar pun ada. Iya konflik juga itu juga bisa diartikan sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan, di mana setidaknya salah satu dari pihak lain itu sendiri menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan itu. Terus terjadinya konflik ini ada implikasinya. Menurut kalian implikasinya itu apa aja sih? Kalau misalkan bisa terjadinya konflik nih? Bentar dulu, implikasi apa yang ngomong? Implikasi ya itulah implikasi. Bentar. Jadi definisi konflik itu di atas ada implikasi itu ada 4 ya kalau menurutku. Apa aja tuh, Bang? Yang pertama, konflik dapat terjadi di dalam atau di luar sebuah sistem kerja peraturan. Terus yang kedua, konflik harus disadari oleh setidaknya salah satu pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah, terus ada 2 lagi tuh. Coba sebutin deh. Yang kemudian ada keberlanjutan, bukan suatu hal yang penting karena akan terhenti ketika suatu tujuan telah tercapai. Kemudian terakhir, ada tindakan yang bisa jadi menahan diri untuk tidak bertindak. Dalam artian dia bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut. For your information aja ya guys, konsep konflik terbagi menjadi 2 jenis loh. Ada intrapersonal konflik
dan ada interpersonal konflik. Coba yang interpersonal dulu tuh. Kalau menurut saya interpersonal intrapersonal itu adalah konflik yang terjadi dalam diri individu. Individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat atau keinginannya nggak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kalau misalkan konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang kalau nggak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental individu yang bersangkutan. Sedangkan yang konflik interpersonal sendiri menurut kamu gimana, Wai? Interpersonal. Kalau menurutku sih interpersonal itu konflik yang terjadi antar individu ya. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial. Biasanya sih dalam pertemanan sendiri tuh ada sih konflik-konflik internal gitu. Iya, kayak kelahi aja udah hitungannya konflik. Iya. Iya sih. Konflik ini juga dapat berupa konflik antar individu dan kelompok sih. Baik dalam sebuah kelompok ataupun antar kelompok. Jadi semuanya nih, kelompok kita nih Iya. berantem sama kelompok anak sebelah tuh, kampus sebelah tuh. Bocah sebelah tuh ya. Iya. Nah, itu masuknya Ke intra. intergroup. Oh, Intergroup konflik. Hmm. Kalau semuanya kita aja nih dalam circle nih. Secara individu nih berarti nih ya. Iya, itu maksudnya intragroup. Karena di dalam ya. Intragroup konflik ya. Berarti kalau yang Rusia Ukraina tadi itu masuknya di mana? Masuk yang intergroup dong. Inter atau intra? Inter karena ini sebuah negara, Antar kelompok. benar, bukan Kecuali- individu. Antar negara. Nah, kecuali sih kalau Indonesia ada masalah sendiri, tragedi Kanjuruhan lah contoh, itu Misalkan yang masuknya tragedi intra. masyarakat ya. Iya. Nah, ngomongin pengertian konteks politik dalam hubungan internasional Hubungan secara internasional. spesifik tuh gimana sih, Baik? Kalau menurutku tuh kayak kita tuh mengkaji tentang hubungan internasional gitu. Jadi konteks konflik ini bisa kita kaji di level internasional. Nah, yang mana di dalam HI kita mengenal apa yang disebut dengan aktor negara. Aktor-aktor kan pada belajar kan ya, Iya. aktornya apa aja. Nah, jadi dalam konteks hubungan internasional ini konflik bisa kita jumpai dalam interaksi antar negara. Antar negara yang berseteru mungkin memperebutkan suatu wilayah atau demi kepentingan politik negara masing-masing mereka gitu. Nah, di mana lagi negara yang berkonflik itu sudah dipastikan hubungan mereka tuh sedang tidak baik, sedang ada perpecahan mungkin. Nah, itu dalam sektor politik, diplomatik, ekonomi atau bahkan militer itu udah masuk dalam Ranah internasional ya. ranah internasional. Nah, tadi kan kita udah bahas konflik ya. Konflik itu apa sih? Konflik sendiri itu apa? Nah, kalau sedangkan resolusinya tuh apa sih? Konsep Ada kan resolusinya pasti. tuh ya. Ya, Konsep resolusi. dalam suatu masalah nih pasti ada penyelesaiannya dong. Nggak mungkin dong kita tinggalin. Apalagi orang-orang, kita lah anak HI sendiri pasti diwajibin lah nemuin solusi. Iya. Jadi juga resolusi. Jadi kalau misalkan resolusi konflik itu kayak kita mencari jalan tengahnya, kita mencari jalan keluarnya, memecahkan suatu masalah yang terjadi di konflik itu apa. Jadi kita mencari jalan tengahnya bersama-sama sih kalau menurut saya. Kalau dari yang aku dapat nih, resolusi konflik itu berasal dari bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris conflict resolution. Maknanya Ini apa tuh? maknanya ini ada banyak dan berbeda-beda menurut ahli HI. Tapi resolusi ini seperti yang ada dalam Webster Dictionary menurut Levin adalah yang pertama, tindakan mengurai suatu permasalahan. Yang kedua, pemecahan kasus gitu. Dan yang ketiga, penghapusan dan penghilangan permasalahan. Dan menurut Weizmann, resolusi konflik adalah sebuah tindakan pemecahan masalah bersama. Nah, dari kalimat ini kan contoh-contoh ini kan udah kelihatan. Jadi resolusi konflik ini seperti apa ya? Musyawarah lah ya. Ya musyawarah mungkin masuk dalam metodenya. Metodenya. Iya. Seperti apa ya? Resolusi pemecahannya ini kayak
apa sih itu kan blunder lagi. Intinya kayak kita nyari jalan tengahnya yang terbaik kayak gimana Iya. biar konflik yang terjadi Even cepat itu selesai, benar. bagus maupun buruk ya. Harus Kan diterima. terkadang ada Hmm. yang negara lain nih, contoh negara A, mereka resolusinya mungkin jalannya perang. Iya. Sedangkan negara B Negara B pengennya ya kita Damai bisa aja. damai aja, ketemu melalui apa orang-orang apa ya kalau Lebih ya. kayak resolusi konflik nih, jalan damai. ya. Nah, ini ada lagi nih satu, si Fisher et al. Dia kayak ngejelasin kalau resolusi konflik ini adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok berseteru. Jadi seperti kayak pengambilan keputusan dengan jalan damai seperti itu. Dari pemaparan ahli-ahli tersebut tuh kita jadi bisa belajar ya apa yang dimaksud resolusi konflik. Yaitu itu lagi apa kayak resolusi konflik tuh suatu cara individu yang untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi mereka. Terus cara penggunanya tuh gimana sih yang lebih demokratis lah dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik sendiri. Gimana cara yang lebih apa? Demokratis dan konstruktif. Gimana tuh, Bang? Kalau menurutku sih mereka ya lebih ke arah apa ya? Apa tuh? Bentar. Mereka tuh lebih ke arah menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga. Contoh kayak yang tadi tuh Rusia sama Ukraina. Nah, pihak ketiganya tuh dari NATO sendiri yang mungkin bisa ngedukung si Ukraina atau bahkan sebaliknya mereka mendamaikan. Lo nggak bisa dong, NATO kan dari musuhnya Rusia sendiri. Ya, tapi kan Jadi maksudnya ini masuknya dia ke dalam gimana ya, sebenarnya Ukraina itu yang masuk ke dalam kubu Amerika. ya maksudku sendiri tuh maksudnya ada pihak ketiga gitu loh yang ikut campur Tapi urusan pihak, pribadi. pihak ketiga tuh harus merupakan pihak yang netral kalau mau jadi Iya sih. menciptakan resolusi konfliknya. Nah, ambil contoh aja seperti Indonesia, negara non blok. Nah, ya. Jadi nggak berpihak ke pihak barat dan juga nggak berpihak ke pihak timur, blok timur. Netral. Iya. Lanjut lagi nih. For information, konflik sosial sendiri tuh bisa berlangsung loh pada arus antar ruang kekuasaan karena ada 3 ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu apa aja Wayan? Ada ruang kekuasaan negara, masyarakat sipil, dan juga satunya Sektor swasta. sektor swasta atau kolektivitas sosial. Nah, coba ambil contoh ruang kekuasaan negara ini seperti apa tuh? Mungkin Konfliknya. Adil bisa menjelaskan? Menurutmu gimana tuh? Perseteruan antara kedua belah pihak tapi dalam tatanan kekuasaan negara pemerintahan. Kasih contoh simpel nih, kayak apa ya? Partai-partai antar partai kan sering terjadi tuh ribut antar partai, itu udah masuk ruang kekuasaan negara demi jabatan. Terus yang kedua, masyarakat sipil gimana tuh? Kalau masyarakat sipil sendiri kan menurutku sendiri ya, Ya, negara kan ada negara yang demokratis tuh. Nah, masyarakat tuh berhak lah ikut andil dalam apa sih? Pengambilan keputusan. Nah, jadi berhak bersuara gitu. iya. Tapi itu emang apa ya maksudnya ya? Di sistemnya demokrasi sendiri tuh emang harus ya seharusnya. Terlebih lagi warga sipil tuh melawan negara yang apa istilahnya tuh kayak mereka tuh berkonflik dengan negara mereka sendiri. Jadi semuanya ada pemimpin A nggak cocok, mereka pasti harus melawan dong. Kalau nggak negara nggak mungkin bisa maju dong. Iya benar. Lanjut lagi nih. Gimana dinamika konflik sosial antar ruang dan kekuasaan berlangsung makin kompleks. Yang mana unsur-unsur pembentuk sebuah ruang kekuasaan ini
nggak merepresentasikan struktur sosial dengan atribut atau identitas sosial yang homogen. Di ruang kekuasaan negara juga itu termuat sejumlah konflik sosial internal, baik yang bersifat laten, terselubung, maupun yang manifest, yang berwujud atau nyata. Oh iya, kemudian ada konflik-konflik sosial yang berlangsung antara para penganut mazhab pada sebuah agama tertentu, atau bisa dikatakan konflik sektarian sebagaimana terjadi antara penganut Ahmadiyah versus non-Ahmadiyah. Juga terjadi secara dramatis loh di ruang masyarakat sipil di Indonesia. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh kayak jadi konflik sosial yang berlangsung di ruang masyarakat sipil menghasilkan dampak yang paling beraneka warna. Karena diversnya persoalan yang dijadikan objek konflik dan berlangsung cukup memprihatinkan, seperti kayak terjadinya berujung pertumpahan darah dan terjadi cedera bahkan sampai kematian di Indonesia ini. Contohnya seperti apa tuh kalau antara agama gini? Kasus besar tuh. Ada ingat nggak? Kalau Malah terbesar salah satu gerakan agama yang pernah terjadi yang terbesar di dunia. Fansnya Real Madrid itu ya. Waduh. Itu jangan dulu bahas-bahas bola ya. 3-1 bos. Bukan, maksudnya yang itu konflik agama itu, yang Agama. kumpul itu loh, yang putih-putih semua. Nah iya itu 212 tahu kan? Ya. Bukan 3-1. Aduh, 2-1-2. bahas bola. Berarti kemarin tuh nonton tuh Barca Real Madrid. Ya gitulah permainannya kita yang buruk. kayak gini aja lah. Ya kamu kan Barca sejati ya. Menerima keadaan aja. Lanjut lagi nih ke konflik dan perubahan sosial. Fenomena perubahan sosial sulit untuk dipahami, bahkan sebagian besar sosiolog memberikan makna intuitif dan sebagai suatu mitos belaka terhadap perubahan sosial itu sendiri. Which means perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting dalam struktur sosial, pola-pola, perilaku, dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya ada perubahan norma, nilai, fenomena kultural. Kemudian ada perubahan sosial yang terjadi secara mendadak, biasanya menimbulkan kerawanan konflik loh. Konflik ini sering terjadi oleh keadaan perubahan yang terlalu mendadak, biasanya diwarnai oleh gejala di mana tatanan perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman, sedangkan tatanan perilaku yang baru masih simpang siur hingga banyak orang kehilangan arah dan pedoman perilaku. Kemudian keadaan kemudian memicu banyak orang yang bertingkah individualis yang berakibat pada benturan antar kepentingan baik secara individual maupun kelompok. Konflik poso sebagai contoh adalah bentuk perubahan sosial yang tidak terencana dan bersifat dadakan. Kemudian Bentar dulu, konflik poso. Kenapa konflik poso ya? nih. Nah, singgung-singgung dikit nih, konflik poso. Coba tuh. Contohnya adalah bentuk perubahan sosial yang tidak terencana dan bersifat dadakan. Kemudian akibat dari konflik ini timbul image baru seolah-olah kelompok tersebut tidak mau berbagi tempat dan dengan kelompok lain yang lainnya. berbeda. Bokap lu kan tentara nih, pasti tahu dong konflik-konflik gitu. Contohnya aja dah, kayak OPM. ini tidak mau berbagi tempat kayak OPM juga tahu. ya. OPM juga kan mereka ingin menguasai suatu daerah gitu loh. Jadi mereka ingin kayak menjajah suatu daerah itu jadi hak mereka sendiri. Nah, contoh juga kayak perang Sampit pada tahu kan? Tahu dong. Mana tuh? Itu yang mana berseteru dengan suku apa? Madura dan suku Sampit Dayak. di Kalimantan. Nah, lanjut lagi nih. Kemampuan resolusi konflik. Gimana nih kemampuan resolusi konflik menurut teman-teman yang teman-teman ketahui ini? Apa sih? Yang kemampuan resolusi konflik Oh. apa aja tuh? Ya ada beberapa macam sih kemampuan yang sangat penting yang dapat dirumuskan dalam menemukan inisiatif resolusi konflik. Di antaranya yang pertama ada kemampuan orientasi. Kemudian yang kedua, kemampuan orientasi dalam resolusi konflik meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, dan harga diri. Yang kedua ada kemampuan persepsi. Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda,
mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya, atau sebagai sebuah empati, dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaiannya sepihak. Yang ketiga ada kemampuan emosi. For information aja nih, kemampuan emosi dalam resolusi konflik ini mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk dalam rasa marah, takut, dan frustasi. Kemudian yang keempat ada kemampuan komunikasi. Komunikasi dalam resolusi konflik meliputi kemampuan mendengarkan orang lain, seperti memahami lawan bicaranya, mendengarkan dengan baik, memberikan solusi. Kemudian yang kelima ada kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif dalam resolusi konflik meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif jalan keluar. Yang keenam, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis dalam resolusi konflik yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami. Temanku tadi. Itu teman lu, Bre. Oh iya. Ada jeda ternyata. Nah, barusan itu kan kayak pengertiannya ya secara detail terkait kemampuan resolusi konflik. Nah, habis ini nih ada apa aja tuh upaya-upaya? Kalau Kita bahas upaya sekarang. upaya sendiri dalam kehidupan sosial di tingkat interpersonal sendiri tuh ada konflik yang cenderung disebabkan oleh adanya ikatan yang intim dengan orang lain. Nah, pada tahapan ini semakin dekat suatu hubungan, semakin besar rasa kasih sayang yang tertanam nih. Jadi kayak gimana tuh? Misal semakin dekat, semakin sungkan untuk berkonflik atau gimana? Nah, itu bisa juga. Atau justru konflik yang mengakibatkan kita semakin dekat dengan orang itu. Enggak sih, lebih ke arah kayak ini kan resolusi ya kan. Contoh nih, aku sama Maya nih, kita udah temenan lama nih. Terus kita ada konflik kecil. Nah, gak mungkin dong kita bakal gak maaf-maafan. Iya, benar. Nah, itulah makanya ada upaya resolusi konflik sendiri. Nah, Nah, sementara di sisi lain nih, penekanan rasa permusuhan itu sendiri dapat menyebabkan akumulasi. Iya, akumulasi permusuhan yang akan meledak apabila konflik tersebut berkembang. Nah, konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Nah, at the end, konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindungi agar tidak melebur dalam dunia sosial sekelilingnya. Jadi contohnya nih, kayak kita nih, pokoknya awal-awal damai aja, tiba-tiba ada kelompok lain cari apa masalah perkara gilanya, oh ini anak-anak nih kayaknya cupu-cupu nih damai. Nah, memandang sebelah mata. ya kita nggak mungkin dong diem aja, apalagi kalau orang udah disenggol ya, senggol balik dong. Namanya muda ya. Iya, itu makanya kan Lagi jadi lucu-lucunya. nah itu makanya kita jadi pingin nunjukin identitas kita. Nah, kayak ini loh, kita pasti bisa loh. Iya, benar-benar. Ini lo gue Nah, gitu. mau show off gitu ya. Iya. Oke, dari tadi kan kita udah bahas kayak teorinya, konsepnya, definisinya. Tapi kita tuh gak yang terjun langsung gitu loh. Tapi kita bisa mengamati dari contoh studi kasus yang terlibat dari konflik itu, biar penonton makin paham dan makin pro dalam mendalami definisi dan konflik yang babi bu. Mungkin kalau kita baca di buku Agak Bertele-tele, inilah tujuan kita membuat podcast, untuk membantu kalian menyelami lebih dalam tentang konsep konflik itu apa sih gitu. Nah, mungkin dong kita isinya cuma ketawa-ketawa dong. Pasti kita bakal ngasih nih. Nah, kita kan nih orang Indonesia ya. Ya. Secara geografis, Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Jadi, mungkin kita bisa jadi start dari kawasan paling dekat dengan kita. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita ambil kasus yang paling relate lah dengan kita. Ya, ini kasus dialami negara tetangga kita sendiri ya, di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Speaking of which, Asia Tenggara kan dikenal punya circle atau geng atau apalah namanya. Yang kalau anak HI pasti tahu lah. Kita kenal dengan istilah organisasi regional. Jadi yang bisa masuk circle ASEAN itu namanya ASEAN, guys. Apa aja sih anggota ASEAN tuh? Siapa aja? Negara anggota ASEAN tuh ada 11. Apa aja tuh, Wai? Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Laos, Filipina,
Thailand, Vietnam, Myanmar, Udah dong. Kamboja, sama Satu satu lagi. lagi. Apa? Brunei Darussalam. Brunei. Singapura, Brunei udah tadi. Udah disebutin Singapura tadi. udah justru. Udah. Udah. Ini Brunei. biar aku nih biar yang jelasin nih. Ya apa tuh? Ada Indonesia, Oke. Malaysia, Brunei, Laos, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar, terus Sawadika. Thailand. Sawadika. Sawadika. Tapi ada satu lagi Apa negara yang masuk dalam di tengah-tengah gerombolan Asia Tenggara, ASEAN, tapi dia nggak masuk dalam ASEAN. Apa Apa tuh? tuh? Timor Leste. Timor Leste. Ini kan baru-baru ini merdeka ya? Enggak juga sih, itu kan Merdeka udah lama. Maksudnya lama. misahnya gitu loh. kalau menurutku sendiri sih mungkin karena ada konflik dengan Indo sendiri ya awalnya. Iya. Mereka mungkin nggak mau terikat aja sih. Lanjut nih. Tadi udah Thailand. Ya Thailand. Sama di Bahasa Thailandnya apa tuh? nggak ada orang tua apa? Apa? Tak punya keluarga. Salah. Apa tuh? Tak lengkap. Oh ya, lupa. Tahu ya. Lupa. Lanjut. Oke, lanjut guys. Mungkin kita sobat HI sendiri at least pernah denger lah perseteruan antara Udah deh. Thailand dan Kamboja. Oke. Salah satu Aku belum pernah dengar. Yang mana tuh? Bikin omongan ya? Tapi seriusan nggak tahu Thailand Kamboja. ini dengerin makanya nih aku Ya, ada apa tuh? Apa ada tuh? ini Makanya kasih tahu balik dong. nih, Yang ada paling- berita-berita nih. Yang paling sering diresapi kan ya Indonesia Malaysia. Itu Kan kan itu yang paling dekat. ya sih, Dan kita kita. tetangga. Entah yang Malaysia ngeklaim Ngeklaim. kalau tari Wayang. wayang, Wayang. terus apa lagi Batik. silat, batik gitu-gitu klaim katanya punya mereka. Kenapa nggak klaim si Rizky Bilar aja tuh? Kenapa? Wah itu ikhlas sih kita ya. Oh iya. Mungkin mau di Smackdown tuh orang-orangnya. Dicap slam ya? Iya. Ya udah lanjut. Sampai mana tadi? Sampai itu tadi aku mau jelasin tentang yang Thailand sama Kamboja. Kamu Udah, sudah udah, mau lanjut. Nah, Thailand sama Kamboja ini kan dekatan ya, dan notabene tuh mereka cuman dibatasi oleh wilayah, yaitu Preah Vihear. Vihear ya. Vihear ya. Nah, notabene tuh mereka area pegunungan. Nah, di area tersebut tuh ada kuil. Jadi bahan rebutan mereka itu masuk apa ya? Lebih ke arah konflik agama bukan sih? Tapi dua ini negara. masuknya wilayah sih Iya. kayak satu ngeklaim kalau ini kuil ini punyanya Kamboja, satunya ngeklaim Thailand yang klaim kalau kuil ini punyanya Thailand. Nah, Masuk wilayah. mending aku ceritain dah kronologinya. Jadi di wilayah kuil Preah Vihear tuh sudah ada sejak sebelum Kamboja merdeka. Nah, tepatnya tuh tahun 1953. Karena merasa wilayahnya tercaplok, Thailand pun ke-trigger mereka melakukan pembelaan terhadap wilayah yang diklaim itu. Nah, di mana Thailand mendirikan pos polisi di area pegunungan Dangre itu apa? Apa tuh Dangrek tuh? Cepet Re. Dangan Re. Kalau di Thailand beda. Apa? Dangre itu gunung. Oh, iya. Kalau di sini kan Dangre. Wilayah pegunungan Dangrek ya. Iya. Nah, untuk merespon itu pemerintahan Kamboja nggak mau diem baik dong. Protes lah. Bye. Iya lah, protes lah Kamboja ke Thailand. Nggak terima karena Nah, diklaim kan? Iya, sama-sama ngotot tuh dua negara ngerebutin satu wilayah. Hingga akhirnya hubungan mereka tuh memanas. Nah, permasalahan rebutan tuh diperkeruh dengan adanya rekognisi dunia terhadap kuil Preah Vihear. Atau salah satunya situs keajaiban dunia oleh PBB. Bah. Kenapa tuh? Spesifiknya oleh UNESCO pada tanggal 8 Juli tahun 2008. Nah, masalahnya UNESCO nyebutin kalau kuilnya itu tuh teritorinya Kamboja. Nah, karena hal tersebut kaum nasionalis Thailand nggak terima dong, hingga akhirnya melahirkan aksi protes. Dari situlah terjadinya perlawanan dari pihak masing-masing. Nah, terus pada tanggal 15 Juli 2008 terjadi perang. Nah, perang ini yang melibatkan ratusan pasukan dari masing-masing pihak. Otomatis
korban banyak berjatuhan pada saat itu. Bentrok terus terjadi hingga tanggal 24 Oktober dan ada peristiwa peristiwa apa sih tanggal 24 Ya Oktober? itu nanti kita bakal bahas sih. Yang jelas kalau ada konflik, apalagi sampai konflik berdarah, pertumpahan darah gitu, menimbulkan korban jiwa. Itu sudah jelas sih pastinya. Kita sebagai manusia nggak mau tinggal diam dong pastinya. Kalau misalkan udah terjadi pertumpahan darah seperti itu, pasti ada panggilan alam yang mengunggah kita untuk do something kan, supaya konflik itu nggak makin destruktif. Ya maksudnya tuh nggak makin parah gitu loh, semakin makan banyak korban jiwa ya. Kemudian ya kalau bisa damai, why not gitu loh. Apalagi kan ada ASEAN yang jadi bestie-bestinya Thailand, Kamboja. Pasti nggak mau lihat temennya berantem kan. Nah, si ASEAN ini bisa jadi pihak ketiga yang tadi yang kita bahas, Iya. sebagai pihak yang netral untuk melerai Tidak. antara Thailand dan Kamboja ini. Gitu. Kan termasuk ke resolusi konflik ya. 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 Kemudian mereka pasti do something kan. Nah, upaya itulah pada akhirnya disebut dengan istilah resolusi konflik, seperti yang barusan kita singgung kan. Nah, Apalagi berarti untuk kesimpulannya nih ya, konflik tuh bisa disebut sebagai suatu yang alamiah dong. Nah, yang selalu hadir dalam masyarakat sendiri dalam berbagai bentuk dan sifat. Konflik juga sering dianggap negatif loh. Apa iya, Bar? Iya dong. Karena merugikan pihak baik yang bertikai maupun pihak di sekelilingnya. Nah, Akan tetapi apa Wayan? tetapi konflik juga memiliki ruh atau spirit. Kayak Fatigon tuh. Fatigon spirit beda Beda. spirit. Malah iklan. Dan tadi kalian berdua iklan terus ya. Ntar bayar ya. Fatigon. Latihan kita kan disponsor sama. Ya udah. Lanjut. Lanjut dulu. Sampai mana tadi? Konflik bro, tetapi konflik juga memiliki ruh dan spirit. Nah, yang mana yang mau melakukan perubahan yang lebih baik tuh? Karena kehidupan adalah proses dialektis. Gitu. Konflik juga bisa berakhir ketika Ketika apa tuh? Siapa ya? Ayo. ketika pelaku mengadakan resolusi konflik dengan pemahaman solidaritas sesama. Jadi saling mengerti gitu. Saling Misal memahami ya. kayak gimana sih dia posisinya Thailand, gimana sih Thailand di posisinya Kamboja atau sebaliknya. Jadinya seperti saling itu. menerima ya. Ya, saling memahami. Konflik yang sejatinya berkesimpulan buruk menurut beberapa ahli dapat berfungsi positif, seperti diantaranya memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar dan dapat menghasilkan solidaritas dalam kelompok tersebut, dapat menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang terisolasi menjadi turut berperan aktif dalam konflik tersebut. Selain konflik, sebentar dulu. Selain konflik dapat dijadikan sebagai fungsi komunikasi antara anggota kelompok. Solusinya apa sih, Bang? Kamu tuh kayak gitu. Itu semua yang kamu omongin. Solusinya tuh apa tuh sih? menurut kamu tuh apa sih? Udah. Solusinya tuh. Ini kan harus diskusi. Kok diem sih? Ya, Solusinya apa? Gini, yang Ini dapat gimana? diambil diantaranya dengan melakukan analisis terhadap adanya konflik dengan memahami beberapa indikator-indikator seperti 1. Menganalisis interaksi yang terjadi antar individu ataupun kelompok yang dapat menyebabkan konflik. Lu gope banget sih. Gope banget. 2. Memahami sumber-sumber konflik seperti perbedaan fisik. Kepentingan perlakuan, identitas, persepsi, dan lain sebagainya. Kemudian Memahami pihak-pihak yang berkonflik, baik individu, kelompok maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap terjadinya konflik tersebut. Nah, kita kan ini udah bahas ya konflik. Jadi udah paham dong pastinya apa sih konflik, konsepnya konflik, resolusi konflik itu pasti paham dong ya, kalian. teorinya kita Nah. sudah menjelaskan, kita sudah memberikan contoh studi kasus yang terjadi saat ini. Pasti kalian seenggaknya bisa memahami lah, walaupun kita agak bercanda ya. Iya. Kita soalnya kalau terlalu serius tuh bosen orang lama-lama kalau denger. Iya. Makanya kita selingin bercanda. bahasanya juga bahasa yang ringan ya. Iya. Nah, Ya udah tutup dah. tutup. Tutup dulu, gua tutup boy. Oh. Iya, ngomong-ngomong udah
30 menitan lebih nih kita ngomong. Oh iya nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Apalagi kalau lagi kita nambah nyebat tuh. Waduh. Bisa tambah lama kali ya. Kan ini kan lagi tugas juga. Iya. Nah, thanks to juga untuk anak-anak yang di belakang layar tuh. Ada Yulia sama Queen. Ada suaranya. Udah Rame malam, banget. udah malam. Sorry ya guys, kita ini udah malam take di sawah. Kita di sawah ya. Kita nggak salah, cuma nggak kelihatan aja. Iya. Ya udah. Sekian dah, terima kasih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There's not many people